Memilih damai palsu daripada konflik logika bukanlah ketenangan, melainkan keheningan dalam gelap. Pernah merasa yakin banget akan sesuatu, lalu ternyata kamu salah besar? Pikiran kita seringkali bukan alat kebenaran, tapi cermin dari ketakutan, asumsi, dan bias yang kita pelihara diam-diam. Banyak keputusan buruk bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak sadar sedang tidak berpikir jernih. Berpikir rasional berarti mampu melihat suatu hal dengan kepala dingin, membedakan fakta dari opini, menguji logika sebelum menelan emosi mentah-mentah, dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena terdengar meyakinkan. Ini bukan soal menjadi kaku seperti robot, tapi membangun jarak antara stimulus dan reaksi, agar yang keluar dari kepala kita bukan ledakan emosi, tapi kesadaran yang utuh. Terus, apa saja langkah untuk terbiasa berpikir rasional? 1. Buat kejadian terasa netral. Semua kejadian sebenarnya netral karena ia hanya peristiwa, tanpa makna, sampai kita memberinya tafsir. Tafsir itu datang dari sejarah pribadi kita, luka lama, atau asumsi liar yang belum diuji. Maka penting untuk menyadari, bukan kejadian yang bikin kita kacau, tapi cara kita mengartikannya. Makin sering kamu mengganti cerita reaktif dengan versi yang lebih netral, makin kuat pula kepekaan logismu untuk memilah mana kenyataan dan mana hanya persepsi. Rasionalitas bukan berarti mematikan emosi, tapi memberi mereka tempat yang pantas. Karena emosi adalah sinyal, bukan komando. Setelah sadar bahwa menetralkan keadaan itu penting, langkah selanjutnya adalah menyusun ulang cerita dalam kepalamu. Misalnya, saat seseorang bersikap kasar, otakmu bisa saja langsung bilang, "Dia benci aku." Tapi coba ganti narasi itu, mungkin dia lagi capek. Mungkin bukan tentang aku. Latih dirimu untuk membuat beberapa alternatif alasan dari satu kejadian. Semakin banyak kemungkinan yang kamu lihat, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak dalam dramamu sendiri. Dan di sanalah rasionalitas bekerja, bukan menghilangkan rasa, tapi menempatkan rasa di bawah kendali nalar. Ini bukan kemampuan instan, tapi otot yang bisa dilatih. 2. Jernihkan logika dengan bertanya. Orang yang rasional tidak otomatis punya jawaban paling benar, tapi mereka tahu cara bertanya yang benar. Mereka gak langsung mengiyakan informasi hanya karena mayoritas setuju. Mereka menggali, apa buktinya? Kenapa saya percaya ini? Apakah ini logis atau hanya emosional? Setiap pertanyaan adalah pisau bedah yang mengupas kebohongan dari keyakinan semu. Dan makin sering kamu melatih diri bertanya sebelum percaya, makin kuat juga otot logikamu bekerja. Seperti seseorang yang rajin mengangkat beban, kamu pun perlahan membentuk ketahanan berpikir yang tak mudah tumbang oleh hoaks, opini publik, atau tekanan emosi sesaat. Kalau kamu gak terbiasa bertanya, kamu akan hidup di jalur otomatis. Percaya apa yang ramai, mengikuti apa yang viral, menyetujui tanpa menimbang. Dan celakanya, banyak orang justru nyaman di situ. Mereka memilih damai palsu daripada konflik logika. Bedanya jelas, orang yang tak bertanya jadi korban narasi, bukan pembentuk narasi. Ia jadi keranjang kosong yang diisi sesuka dunia, bukan tangan yang memilih apa yang layak masuk. Tanpa bertanya, kamu bukan sedang menghindari keraguan, tapi sedang membiarkan dirimu dituntun tanpa arah, oleh siapapun yang cukup keras bersuara. 3. Mengkaji emosi dan menunda reaksi. Orang yang rasional bukan yang dingin seperti robot, tapi yang tahu kapan harus mempercayai emosi, dan kapan harus mengkajinya. Seperti memasak, semua bahan perlu waktu untuk matang. Reaksi yang buru-buru seringkali mentah, dan justru menyakiti balik. Latihan berpikir rasional gak selalu soal debat dan logika rumit, kadang justru dimulai dari hal kecil, menunda reaksi. Ketika kamu merasa tersinggung, marah, atau panik, jangan langsung bertindak. Diam 5 detik. Ambil jeda, tarik napas, tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kaji emosimu. Tanyakan, kenapa aku merasa begini? Apakah ini fakta atau cuma asumsi? Tuliskan di kertas atau catatan ponsel kalau perlu, karena emosi yang tertulis seringkali lebih jujur daripada emosi yang diucap. Ini bukan kelemahan, ini kekuatan untuk memproses sebelum bereaksi. Ketika kamu terbiasa memberi jeda sebelum bereaksi, kamu akan mulai merasakan kendali, bukan hanya atas situasi,
tapi atas dirimu sendiri. Dan dari kendali itulah muncul keputusan-keputusan yang lebih jernih dan hidup yang lebih damai. 4. Selaraskan perasaan dan logika. Kadang, kita cenderung membiarkan emosi mengambil alih keputusan kita. Tetapi dengan pendekatan rasional, kita belajar untuk mengakomodasi perasaan dengan cara yang lebih konstruktif. Misalnya, jika kita merasa marah karena seseorang memotong antrian, emosi itu sah adanya. Tapi berpikir rasional akan memberi kita jarak untuk memilih respons yang lebih bijak. Apakah kita akan melampiaskan kemarahan itu atau coba tegur dengan elegan? Alih-alih langsung marah atau mengkritik secara terbuka, kamu bisa mendekati orang tersebut dengan senyuman dan berkata dengan suara yang ramah, "Maaf, sepertinya antrian ini sudah dimulai di sini. Bisa kembali ke posisi semula?" Dengan menyampaikan hal ini secara santai dan tidak agresif, kamu memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk menyadari kesalahannya tanpa merasa diserang. Pendekatan seperti ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan emosionalmu, tetapi juga meningkatkan kemungkinan respons positif dari orang tersebut. 5. Pusatkan pikiran pada solusi. Berfokus pada solusi, bukan pada situasi, adalah kunci untuk tetap tenang dan rasional di tengah masalah. Ketika kita terlalu terfokus pada masalah, kita cenderung tenggelam dalam perasaan negatif dan kebingungan yang tidak produktif. Sebaliknya, dengan mengalihkan perhatian kita pada solusi, kita membuka jalan untuk berpikir lebih jernih dan menemukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan masalah menguasai pikiran kita. Dengan berpusat pada solusi, kita mengaktifkan daya kreativitas dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan, bukan malah terjebak dalam perasaan frustasi yang tak ada habisnya. Seperti seorang pelaut yang menghadapi badai besar di tengah lautan. Alih-alih terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang ombak yang menggulung, seorang pelaut yang bijaksana akan tetap fokus pada kemudi dan arah kapal, mencari cara untuk mengarungi badai menuju tujuan yang lebih aman. Sama halnya dengan masalah dalam hidup, jika kita hanya melihat badai dan gelombang masalah, kita akan terhanyut. Tetapi dengan fokus pada solusi, kita seperti pelaut yang memegang kemudi, tenang, penuh keyakinan, dan terus maju, apapun tantangan yang datang. Kesimpulannya, berpikir rasional bukan hanya tentang memahami masalah secara logis, tetapi juga tentang membuat keputusan yang jelas dan terukur, tanpa terbawa emosi. Ketika kita mampu menilai situasi secara objektif dan menghindari reaksi berlebihan, kita dapat mengambil langkah yang lebih terencana dan efektif. Seperti menyusun potongan puzzle yang tersusun dengan rapih, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari gambaran yang lebih besar, bukan hanya reaksi spontan terhadap masalah yang ada. Dengan begitu, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan dengan hasil yang lebih baik.